Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kami sering menyerukan ukhuwah terhadap sesama Ahlus Sunnah, akan tetapi sangatlah berat untuk mengamalkannya terhadap sesama Ahlus Sunnah. Bagaimana nasihat antum terhadap kami? Masya Allah. Yang menyerukan ukhuwah sudah diserukan oleh para ulama-una, para masyayikhuna, bukan semata-mata kami, tapi seluruh para ulama Ahlus Sunnah, seluruh para masyayikh sunnah. Di antara yang mereka nasihatkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah haqqan ialah upaya untuk menjaga dakwah, al-hifaz ala dakwah, upaya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan hanya ya Pak, di antara yang mereka nasihatkan ialah al-ibtiad an asbabil furqat wal ikhtilaf, menjauh, meninggalkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan ikhtilaf di kalangan Ahlus Sunnah apapun bentuknya. Barakallahu fikum. Tidak berat, cuman masing-masing harus jujur. Ya, barakallahu. Kemudian perlu diingatkan di sini, menyerukan ukhuwah Islamiyah itu juga ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Satu, ukhuwah Islamiyah itu tidak menutup adanya nasihat. Ukhuwah Islamiyah tapi juga diiringi dengan upaya menegakkan nasihat. Itu merupakan bentuk sidqul ukhuwah, jujurnya sebuah ukhuwah, saling menasihati. Hadis yang sangat ma'ruf, ad-dinu an-nasihah. Jangan dikarenakan semata-mata ukhuwah, upaya menjaga ukhuwah, ada saudaranya yang menyimpang, kamu diam aja. Ada saudara yang menyimpang, ada yang menegur, kamu malah marah sama yang menegur. Takillah ya akhi, ukhuwah Islamiyah. Loh, ukhuwah Islamiyah apa yang kamu inginkan? Ada saudara kamu yang hampir diambang penyimpangan, kamu biarkan. Itu bukan ukhuwah Islamiyah. Itu bukan ukhuwah Islamiyah, itu namanya jerongkokkan orang dalam penyimpangan. Ukhuwah Islamiyah tidak lepas dari yang namanya nasihat. Jika ada orang yang mulai diambang penyimpangan, ditegur, dinasihati. Awas bahaya, itu penyimpangan. Ya Allah, balik. Itu bentuk ukhuwah dia, sidqul ukhuwah. Gambaran konkretnya ya akhi, kamu sedang bersaudara dengan seseorang, orang yang sangat kamu cintai, akhun fillah. Kamu lihat dia sedang di tepi jurang, mau jatuh. Apa tindakan kamu ketika itu? Nah, tarik dia. Awas, jatuh. Ayo. Gitu. Nah gitu ya. Ketika kamu melihat ada teman kamu yang di tepi jurang tadi, ada orang lain yang menyelamatkan dia. Terus kemudian kamu katakan, jangan selamatkan. Itu enggak ukhuwah Islamiyah itu. Ya bukan demikian yang namanya ukhuwah Islamiyah ya. Dan orang yang ada di tepi jurang penyimpangan itu lebih mengerikan daripada di tepi jurang sesungguhnya. Orang di tepi jurang gelondong mati, jenazah kuburkan selesai. Tapi kalau di tepi jurang penyimpangan, dia hidup tapi hatinya menyimpang, sesat, neraka tempat. Yang pertama, yang namanya ukhuwah Islamiyah tidak lepas dari an-nasihah. Saya pahami? Yang namanya ukhuwah Islamiyah barakallahu fikum tidak boleh lepas dari yang namanya intiqaul ikhwan, selektif dalam mencari ikhwah, saudara secara khusus, orang yang sangat dekat dengan kita, yang tahu kita sama dia tahu sama tahu, dekat dengan kita, tempat curhat, teman dekat dan segala macam, harus ada seleksi, namanya intiqaul ikhwah. Barakallahu. Itu nas hadisnya Rasul. Barakallahu fikum. Ketika Rasul mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk, itu konsekuensi ukhuwah. Barakallahu fikum. Konsekuensi ukhuwah pula ingkarul mungkar, segala macamnya. Ini semuanya harus diperhatikan baik-baik. Kenapa demikian barakallahu fikum? Yang muncul di zaman sekarang ini, khonaftina azakumullah, banyak teriakan ukhuwah Islamiyah. Dakwah harus dengan lemah lembut ya akhi. Ukhuwah, tapi tidak ada ingkarul mungkar. Tidak ada yang namanya tanasuh, tidak ada yang namanya itu semuanya. Bukan namanya ukhuwah.
Sekali lagi, ketika ada teman kita, saudara kita dari kalangan ahli sunnah yang kita pandang sudah mulai bergeser manhajnya, bergeser prinsipnya, kita tegur dia, nasihati dia, kita ingkari kemungkaran tadi, itu bukan berarti kita membuat perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah, tapi justru menunjukkan sidqul ukhuwah, jujurnya sebuah ukhuwah. Kita tidak kepingin teman-teman kita menyimpang, sebagaimana kita kepingin semua ahli sunnah di atas keselamatan taufik wal hidayah. Jadi paham misalnya? Barakallahu fiikum. Naam, sehingga masing-masing harus mengupayakan prinsip tadi dengan ketentuan-ketentuan. Masya Allah. Ini juga ya hebohnya. Allah, Allah. Masya Allah. Iya. Jawab tak? Jawab. Jawab. Ya wis, gimana? Sampai jam berapa? Sampai asar? Buat apa anda? Jangan-jangan sampai asar kayak gini-gini menurut saya. Ada yang tanya, merupakan ciri-ciri gerakan sururiyah, yaitu al-khuruju al-hukam, memberontak penguasa, sebagaimana dalam al-ajubah al-muhidah karya Syekh Shalih Fauzan. Tapi kok saya tidak melihat adanya ciri-ciri tersebut ada pada pihak yang dituduh sururi, terutama yang di Yogyakarta ini. Insyaallah. Tapi kan antum mengatakan berarti tidak cuman satu. Paham ya? Ketika satu tidak ada bukan berarti dibersihkan dari paham sururiyah. Tapi lihat lagi apakah ada yang lainnya. Ada kawan. Paham ya? Pemahaman sururiyah itu banyak, enggak cuma satu. Banyak, enggak cuma satu. Barakallahu. Di antara pemahaman sururiyah, al-khuruj al-hukam, memberontak penguasa. Di antara pemahaman sururiyah, at-ta'nu fil ulama, mencaci maki para ulama. Termasuk pemahaman sururiyah, tabjilu ahli bidah, memuliakan, memuji-muji ahlul bidah. Termasuk daripada pemahaman sururiyah ialah al-ghulu fi fiqhil waqi', sikap yang berlebih-lebihan dalam pembahasan fiqhul waqi', realita umat. Termasuk daripada pemahaman sururiyah ialah al-insaf wal muwazanah, sikap insaf dan muwazanah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Kalau kamu menyinggung terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, wajib bagi kamu untuk menyebutkan kebaikan dan kejelekan. Kalau jelek saja, zalim, khianat. Harus baik dan harus jelek dan baik. Muwazanah juga termasuk prinsipnya as-sururiyah. Barakallahu fikum. Banyak gitu loh. Satu tidak ada, ya ini. Tiga ada, ya ini. Tiga ada, ya ini. Tiga ada, ya ini. Yang tersebar di bumi Indonesia Raya, yang terakhir. Yang terakhir. Barakallahu fikum. Itu yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin di Indonesia Raya ini. Prinsip insaf wal muwazanah. Ini pembahasan terkait dengan mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Hanya membuka file lama ini. Ini ya. Barakallahu. Ini yang masih ada pada mereka. Yang masih ada pada mereka. Walaupun sudah mulai mengalami pengembangan.
Pengembangannya ya mulai tasahul, bermudah-mudah di dalam bermuamalah dan dalam bertawun, bantu membantu, tolong menolong dalam kerja dakwah bersama dengan hizbiyin, bersama dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Barakallahu. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada sebagian bukan berarti bersih. Lihat yang lainnya. Kalau mereka tidak mau dikatakan sururi, tidak apa-apa lah. Ya tidak usah sururi, ya dikatakan hizbi. Baiklah. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bagaimana mensikapi penguasa yang mengambil harta-harta kaum muslimin seperti pajak yang zalim? Masyaallah. Dari jawabannya kan? Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak. Bukan berarti kita melegalkan pajak, tetapi ini namanya kondisional. Paham ya? Terpaksa dikarenakan pemerintah yang mengharuskan, sehingga dosanya ya tanggung pemerintah. Nah, iya, pajak rumah, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan segala macam ya. Mau apa lagi? Kayak nol. Bagaimana dengan Syekh Muqbil bin Hadi yang mencela penguasa di mimbar-mimbar di Yaman? Enggak, beliau enggak mencela penguasa. Salah paham. Yang betul beliau itu memberikan tausiah, nasihat kepada pihak penguasa, tetapi di dalamnya tidak ada unsur provokasi. Itu yang saya tahu. Selebihnya menanyakan sama tersebut. Nah, langsung bertemu dengan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Nah, itu harus tanyakan langsung kepada mereka. Sebagian pihak menggunakan senjata mobil ini untuk menghujat pemerintah gitu. JT di antaranya. Terkait dengan kenaikan BBM, ya katanya sebentar lagi diberlakukan. Apakah termasuk dosa ketika mengeluarkan pernyataan miring seputar kebijakan pemerintah tersebut? Kamu nyatakan di mana ini? Yang miring-miring ini. Kalau kamu langsung datang kepada penguasa memberikan masukan-masukan, lah tidak ada masalah. Atau mengirim surat risalah kepada pihak penguasa, memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Telepon langsung pihak penguasa, memberikan masukan-masukan, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu ngobrol di warung kopi, lagi ngopi sama konco-koncomu, sopo iki marah-marah segala macamnya, apalagi kemudian kamu sampaikan di forum-forum, di mimbar-mimbar segala macamnya, itu yang enggak boleh. Barakallah. Masya Allah. Ini kok heboh juga di sini. Terakhir ya. Terakhir. Mana yang harus ditaati antara mengikuti acara daurah Ahlus Sunnah ataukah mengikuti pemerintah atasan yang mengajak untuk rekreasi ke tempat yang tidak bermaksiat dengan alasan untuk menambah semangat kerja. Wah. Jawabannya ini gampang. Jawabannya itu ialah minta izin kepada atasan. Pak, minta izin tidak ikut rekreasi. Lu kemana? Mau menambah semangat kerja dengan ilmu agama. Kayak gitu ya. Iya. Orang itu kalau semakin bagus agamanya, itu memiliki etos kerja yang tinggi. Dia punya amanah, dia punya ini segala macam. Nah, orang yang nggak beres kerjanya,
itu agamanya nggak beres juga ya. Gitu ya. Gampang itu bisa di ya, teknis. Tinggal antum minta izin bagaimana yang bagus, baru kemudian lalu kalau misalkan dia memaksa, ya tidak harus gini kalau tidak maka ilah. Nah, dengarkan rekaman. Parah. Sing. Terakhir. Ini harus saya klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di internet tersebar bahwasanya Ustaz mengatakan kalau Syekh Abdul Razak memiliki penyimpangan pada masalah haji mubtadi'. Apakah ini benar? Dan mohon dijelaskan tentang kaidah burung hanya hinggap dengan berkumpul dengan sejenis yang sama. Kalau terkait dengan beliau tidak. Ada kalau itu. Saya tidak mengatakan terkait dengan Syekh Abdul Razak. Dalam beberapa kali kajian baik yang ada di sini masalah haji mubtadi', saya tidak menyinggung sedikit pun nama Syekh Abdul Razak. Ya. Ini bulan sebelumnya terkait dengan masalah haji ya. Dengan saya tidak menyebut sedikit pun nama Syekh Abdul Razak. Kemudian yang pernah saya sampaikan belum lama ini di Jakarta juga terkait dengan haji mubtadi' tidak menyinggung terkait dengan Syekh. Mungkin yang dimaksudkan ialah ketika saya kajian di Surabaya terkait dengan tema al-wala' wal bara' pada sesi pertanyaan. Ketika itu sesungguhnya ada pemilahan kata. Yang pertama terkait dengan masalah bagaimana mensikapi undangan-undangan mereka terkait dengan daurah beliau. Kemudian setelah itu saya perluas terkait bagaimana mereka ini. Bagaimana mereka ini? Ini yang undang mereka ini, masalah terusatnya. Mereka ini, di antara yang saya angkat ketika itu ia terkait dengan masalah pemahaman hajar mereka, yang banyak penyimpangannya, sebagaimana yang kita ulas rinci pada tempat kita ini kajian sebelumnya. Barakallahu. Tapi mungkin dikarenakan satu penjelasan gitu, akhirnya yang dimakan katanya Syekh Abdul Razak. Nah demikian ya. Bukan beliau, ada lagi yang lain. Bukan beliau, ada lagi yang lain. Yang lain nanti saja. Naam. Hadza huwa. Singatan diluruskan, bukan terkait dengan ini. Tapi dengan yang lainnya lagi. Yang lainnya lagi. Ada orangnya nanti kapan-kapan disebutkan. Naam. Nah, adapun terkait dengan kaidah burung hanya hinggap dengan burung sejenis, iya. Barakallahu fikum. Itu dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha salaf wa ma tanakara minha salaf. Barakallahu fikum. Juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Barakallahu fikum. Sehingga diambil faedah di kalangan para ulama terkait dengan masalah unta. Dan mereka menukil pernyataan penyair inna quyura ala ashkaliha taqau, dan juga mereka menukil ucapan seseorang manjalas janas, perkara yang sangat wow bukan dalam buku para ulama barakallahu, dan itu diantara sesuatu atau ciri-ciri untuk mengetahui penyimpangan seseorang. Bagaimanapun caranya dia menyembunyikan pemikirannya, menyembunyikan bid'ahnya, menyembunyikan penyimpangannya, tidak akan mampu menyembunyikan dari persahabatan. Itu disebutkan panjang oleh para ulama. Panjang banget pembahasannya. Ada. Kita nggak tahu siapa orang ini, siapa dia. Hanya dianya hinggap kemana? Oh, hinggapnya di kalangan tablighiyin. Ceramah di sana, kher-kheran di sana, dan segala macamnya. Kurang lebih. Kata-kata kurang lebih itu ya bukan berarti murni CT gitu. Jadi kurang lebih. Itu yang bukan sama para ulama. Nah, dipahami ya? Nah, terkait dengan beliau ini, makomnya ketika di Surabaya, tanyakan, gimana ini kita? Datang apa enggak? Saya mengatakan bagaimana antum datang? Yang ngundang itu adalah mereka di markas
besar mereka. Sebelah rumah saya. Markas besar mereka. Di Surabaya, markas besar mereka. Tempat-tempat markas besar mereka. Di Jogja ini, markas besar mereka. Di Magelang, markas besar mereka. Saya juga. Pak, markas besar mereka. Bagaimana mungkin antum jaga? Tidak mungkin ya. Di antara prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah al-wala wal bara. Di antara bentuk baroah kamu tidak mendatangi markas besarnya orang-orang hizbi. Terus bagaimana dengan syekh ini? Gimana? Barakallahu. Jadi saya sampaikan kalau datangnya tempat-tempat yang umum di fasum begitu lah. Antum ambil fawaid daripada beliau. Barakallahu. Itu yang bikin heboh. Dan ya memang akhirnya membuat rapotnya agak semu-semu merah gitu ya kan. Semu-semu merah ya. Laporan yang sampaikan kepada saya terkait dengan sebelah yang markas besar mereka itu. Dalam acaranya voting. Resmi, masuk TV. Atau TV apa namanya? Ada sponsor TV khusus namanya apa gitu saya. Masuk TV. Luar biasa. Ada yang penting ya, kawan. Laporannya masyarakat itu rujuk dananya. Mesti digolek. Saya namanya kita orang kampung, satu desa biasa orang kampung. Tanya, yang apa yang kemarin? Ini yang datang itu orangnya ya gitu. Ini. Saya bilang gini. Ada gini. Oh, ini. Karena kebetulan yang saya tanya orang termasuk kerjanya dia, orang asli tempat itu, orangnya gitu. Tapi masih punya hubungan kefamilian dengan saya. Famili dengan diri saya. Sehingga dia, orang ini yang banyak membongkar mereka ini langsung di tempatnya mereka. Biasanya kerjakan apa yang mereka butuhkan. Jadi dia nggak senang sama mereka gitu loh. Kalau itu, karena masih ada hubungan kefamilian dengan diri saya. Masya Allah. Di foto begini, Masya Allah, yang luar biasa. Apa yang kamu? Enggak, dia orang awam. Tapi polos banget orang. Ada. Semua apa lagi? Gitu ya. Bukan berarti kemudian kita menyatakan hizbi, syekhnya hizbi. Lah. Saya terangkan tidak ada seorang pun pengetahuan saya dari kalangan para ulama wa masyaikhuna yang menghizbikan beliau, tidak ada. Tapi poin-poin tadi itu perkara-perkara yang membuat semu-semu merah rapotnya itu. Tapi yang berhak untuk membicarakan lebih lanjut itu ya bukan kita, tapi dari kalangan para ulama kita. Makomnya kita, makom memberikan peringatan. Gitu ya. Jangan hadir tempat-tempat. Karena mau nggak mau harus bicara di depan para santri. Karena gelisah, pengen dekat dengan gitu aja. 50 meter. Karena kelas itu kelihatan gentengnya. Saya terangkan bagaimana prinsip al-wala wal bara, prinsip hajar. Saya katakan kepada para santri saya, saat ini sekarang antum dapat kesempatan emas menerapkan prinsip hajar. Kesempatan emas menerapkan prinsip al-wala wal bara. Ibadah saya bilang begitu. Mana ibadah saya bilang gitu. Kesempatan emas, kapan lagi antum menerapkan prinsip ini? Alhamdulillah nggak ada yang datang, kerja pasti semua. Tapi sudah dapat semua. Barakallah. Dan tidak ada yang kurang. Dia masih utuh saja yang pada Ahlussunnah. Siapa ya? Ada yang kurang enggak? Tidak ada yang kurang. Barakallah. Hadza sehingga belum dibetulkan. Barakallah. Dan subhanallah yang gelisah dengan apa yang saya terangkan itu mereka gitu loh. Mereka yang gelisah sahabat. Mereka dulu memang gelisah. Tapi kalau kemudian gelisah itu iya di kalangan sebagian ikhwan-ikhwan kita,
Lah itu yang dipertanyakan iki. Nanti harus sunnah atau bukan atau ini? Sunni salafi atau veri-veri koloso sunni salafi? Allah wabarakatuh. Ada Allah musta'an. Wali insyaallah ya. Saya kira jelas. Alakum itu jam 2 siang ya. 14-an. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya maaf ya. Saya bisa. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.